Oke, baik. Melanjutkan video yang tadi ya. Eh, untuk video yang berikutnya ini saya akan melanjutkan nomor berapa tadi ya? Nomor 18, 19, 20. Nah, biasanya kalau dia tipikalnya seperti ini ya, pilihan ganda ini biasanya dia lebih ke banyak jebakannya ya. Lebih banyak ke jebakan. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, misalnya ada kata must not miss. Must not miss itu dia tidak akan muncul di dalam percakapan, tetapi yang akan muncul itu adalah hal-hal yang berhubungan, hal-hal yang menjadi sinonimnya. Oke, misalnya you apa? You must visit, gitu kan? You must not miss. You must not miss itu artinya tidak boleh dilewatkan. Nah, kalau kita perhatikan kalimat yang dia ucapkan di sini, if you don't have time to see everything, make sure you visit Turtle Town. Artinya must not miss itu artinya tidak boleh dilewatkan. Dan di sini kalimatnya, jika kamu tidak punya waktu untuk melihat segalanya, maka kamu harus mengunjungi Turtle Town. Maka jawabannya adalah Turtle Town. Turtle Town itu adalah ini ya, yang E. Terus temporarily closed artinya ditutup untuk sementara waktu. Nah, kita lihat di sini. Oke, di sini dia tidak akan mengucapkan temporary closed. Tapi di sini dia menggunakan kata will not will dia menggunakan kata will not be open for next week. Itu adalah Penguin Park. Terus berikutnya di situ ada kata large queues. Large queues itu artinya antriannya banyak. Nah, oke, di sini dia menggunakan kata apa ya? Oke. Nah, di sini dia menggunakan kata a lot of people to want to see the crocodile cave. Artinya di situ kuncinya adalah a lot of people want to see. Sedangkan queues itu tadi artinya antrian, ya. Queues itu artinya antrian. Maka jawabannya adalah crocodile cave. Nah, itu kira-kira jawabannya untuk 18, 19, 20. Baik, kita kembali ke pertanyaan yang berikutnya. Di nomor 21 dan 22, two subject did Marina like best. Nah, di sini yang dia paling suka, artinya hanya dua yang paling dia suka. Nah, di sini dia akan menyebutkan semua kata kunci yang ada di pilihan, tetapi beberapa di antaranya itu hanya sebagai jebakan saja. Nah, contohnya misalnya tadi dia akan sebutkan history. Oke, my favorite subject. Jadi jawabannya my favorite subject itu adalah history. Terus yang berikutnya, in the end I decide to opt for English, which my second favorite subject. Oke, sesuai dengan pertanyaannya tadi. Pertanyaannya adalah two subject did Marina like the best. Nah, hanya ada dua di situ yang disebutkan. Oke, berikutnya di sini pertanyaannya adalah studying something he is finding bla 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 is the most difficult. Artinya nama mata pelajaran atau nama mata kuliah. Maka di sini jawabannya adalah maths, matematika. Jadi dia akan menyebutkan beberapa nama mata kuliah atau nama mata pelajaran: material science, machine design, physics, and of course mechanics. Jadi ini adalah mata kuliah yang dipelajari pada teknik mesin, ya. Ada material science, ada machine design, fisika, dan mechanics. Tapi yang paling sulit itu adalah matematika. Terus berikutnya adalah nomor 24. His course is mainly kata sifat atau kata benda. Nah, kalau untuk jawabannya di sini adalah teori.
Teori. Teori ini adalah karakteristik ya. Bisa teori, bisa practical. Oke. Ya. Terus berikutnya adalah subtema tadi ya, subtema. Study of bla bla bla. Maka di sini adalah jet engines. Hati-hati dengan kata jet engines karena di sini ada huruf S-nya. Dan kadang kita salah menjawab karena tidak menuliskan huruf S-nya. Begitu juga dengan yang nomor berikutnya. Di sini adalah seminars. Di sini harus kita menggunakan S karena kalau tidak menggunakan S dia salah. Jadi di sini kita bisa lihat di sini adalah seminars ya, nomor 16. Nomor 17, kata kuncinya di sini adalah Martina thinks the students at her university are di sini ada kata friendly. I must say I have loved sitting around and chatting. Ada kata friendly di situ. Oke, di sini tidak ada kata friendly. Yang ada adalah sociable, intelligent, energetic. Yang paling mendekati kata friendly itu adalah sociable. Terus untuk yang berikutnya, ya, George hopes that his tutor. Jadi kata kunci di sini, his tutor will help him. Nah, jadi kita cari kata tutor di sini. Jadi kata kunci yang harus kita dengarkan itu adalah kata tutor. Di sini ada kata tutor tidak ya? Oke, di sini ada kata tutor. Tapi di sini dia tidak langsung mendeskripsikan apa ininya. Dia hanya mendeskripsikan dia sifatnya seperti ini. Nah, di situ yang dia minta adalah apa yang akan ditolong oleh tutornya. Dalam hal apa maksudnya? Actually that doesn't bother me. I'm bound to get to know some people sooner or later. Jadi ini sebenarnya kunci yang pertama. It's more question of finding out. I'm finding out what I need to do, where to go, and so on. Karena di sini pada percakapan sebelumnya Martina mengatakan he may help you to meet other student. Sedangkan di sini George menjelaskan bahwa itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana mengetahui ini di mana itu di mana. Kalau orang-orang gampang untuk dikenali. Terus berikutnya di sini what does Martina? Artinya di sini jawabannya adalah ini get settled into university. Karena ini berhubungan dengan ini di mana itu di mana. Maka ini berhubungan dengan settle to university. Dan sekali lagi dia tidak menyebutkan tentang kata university di sini. Dia hanya menyebutkan finding out what I need to do, where to go, and so on. Artinya settle to university itu artinya bagaimana bagaimana mengakrabkan diri, bagaimana menyesuaikan diri dengan universitas ya, kira-kira seperti itu. Terus yang berikutnya di sini nomor 29, Martina know about her first assignment. What does Martina know? Apa yang paling pertama dia tahu? Oke, di sini kuncinya adalah first one. So, you have got the topic yet? No. Artinya dia belum punya topik. I'm not sure how much. We have to hand out first. Oke, di situ kita lihat pilihan jawabannya ada apa saja. The topic, the length, and the deadline. Nah, topic, length, and deadline. Di sini topiknya dia belum tahu. Terus the deadline itu ada end of month. Jadi yang dia tahu hanya deadline-nya, end of month. Maka jawabannya adalah deadline dari waktunya. Ya, jadi jawabannya adalah C. Terus George would like to live. Nah, jadi di sini berhubungan dengan tempat tinggal.
Terus di sini ada beberapa jebakan. Yang pertama dia I'm living in hall of residence. Artinya ini sudah di close yang ini ya. Yang ini sudah di close. Kenapa? Karena dia sekarang tinggal di sini. Artinya dia tidak mungkin mau tinggal di sini lagi padahal dia sudah tinggal di situ. Terus yang berikutnya adalah flat. Ada nggak di sini dia sebutkan flat? Flat, your own flat ya. Di sini ada kata your own. Yes, I will do. Like to have some people around me, so I prefer to live with a family in a house. Maka jawabannya adalah yang C ya, with a host and a family. Nomor 31 sampai 40. Di sini jawabannya yang pertama adalah kata sifat ya. Saya sudah sesuaikan dengan yang di bawahnya how big, maka yang di atasnya juga kata sifat. Di sini jawabannya adalah Oke, di sini jawabannya adalah mana ya? Percakapan yang mana ya? Oke, di sini jawabannya adalah have to be supportive. Tidak salah ya? Oke, how supportive DB. Oh ya, sudah cocok ya. Supportive itu artinya bagaimana suatu pendapat itu mendukung, ya. Terus tadi kita bicara big, ini dia berbicara tentang small group, 3 dan seterusnya. Or will be the hundred of people. Artinya berhubungan dengan berapa jumlah banyaknya. Artinya jawaban nomor 31 adalah supportive, tadi sudah cocok. Terus jadi tadi ini kata sifat ya. How supportive. Supportive itu artinya bagaimana dia memberikan dukungan untuk jawaban. Ya, bagaimana poin tersebut bisa mendukung. Terus nomor 32, start with information that makes the audience, kata sifat. Oke, ternyata dia bukan kata sifat di situ, tapi pay attention. Ya. Tadi saya pikir jawabannya itu kayak apa ya? Misalnya menarik dan seterusnya, ternyata di sini adalah kata kerja ya. Jadi bukan kata sifat, tapi kata kerja. Pay attention. Oke, lanjut yang berikutnya adalah apa tadi ini? End with something. End with something. Jadi kata kuncinya adalah kata end. After this you should summarize. Summarize itu adalah bagian paling terakhir biasanya itu di bagian akhir dari suatu presentation, dan di sini ada kata close. Close itu artinya tutup, artinya menutup presentasi dengan what I call next steps. Jadi jawabannya adalah next steps. As for this assignment you could simply point. Oke, kembali ke nomor berikutnya. Jadi ini tadi next steps ya jawabannya. Terus this presentation needs to be. Nah, karena dia needs to be artinya pasti kata sifat. Dan di sini jawabannya adalah consistent. Ya, need to be consistent. Kalau yang ini jawabannya clear karena dia simple, karena di sini sama ya, needs to be juga tadi. Terus vary the content by using a mix of words ya. Oke, di sini ada ya, don't just stick to words. Bring the presentation to life by adding graphics. Jadi di sini jawabannya adalah graphics. Terus voice vary speed and something.
Nah, di sini kita cari kata kunci voice. Apakah di sini ada kata kunci voice? Nah, di sini dia tidak berbicara tentang voice. Di sini tidak ada kata voice. Yang ada adalah kata speak, talk. Terus remember the presentation, remember to provide some variety, ya, in the way you speak. You can talk fairly rapidly itu dengan cepat. Nah, itu adalah sinonim dari speed. Speed itu rapidly itu berbicara tentang speed. Terus yang berikutnya, for information that might be familiar but then slow down for more unfamiliar section and change your tone. Nah, jadi ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah tone. Oke, baik. Berikutnya adalah ini, occasionally add. Kalau dia bicara add artinya sesuatu yang mau ditambah, itu adalah kata benda. Nah, nomor 37 di sini ada tidak kata add. Di sini ada kata adding, ya, adding silence. Maka jawabannya adalah silence. Kalau ini bukan jebakan jadi gampang dikenali. Terus do not use something. Di sini tidak ada kata do not use. Di sini tidak ada kata do not use, tetapi di sini ada petunjuknya. Kata setelahnya adalah appears, seems. Maka kata yang disebutkan sebelum kata tersebut, such as appears, seems, maka inilah yang menjadi jawabannya. Dan di sini jangan lupa menggunakan kata s, huruf s, karena kalau tidak menggunakan huruf s maka akan salah. Terus yang terakhir, masih ada dua ya. Oke. Di nomor 39 di sini kata kerja. Karena dia minta kata kerja, maka di sini ada ya. My tip is to repeat it. Oke. Terus yang terakhir di sini adalah verb ing. Ya. Kenapa saya katakan verb ing? Karena itu tadi ya, karena di sini depannya adalah by, ya. Maka setelahnya di sini adalah verb plus ing. Saya lupa apa istilahnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Apa ya? Saya lupa istilahnya. Oke. Nah, di sini ya. Petunjuk pada soal terakhir ini adalah minimize interruptions. Jadi nanti pada saat kita mendengarkan, yang perlu kita ingat-ingat adalah kata interruptions. Di sini sudah ada kata interruptions. Terus so my advice to reduce the problems. Ya, reduce the problems. Problem yang dimaksud tadi adalah ini tadi ya, interruptionnya. Ya, jadi interruption adalah problem yang dimaksud by reading through your presentation beforehand and predicting. Maka jawabannya di sini adalah predicting. Jadi bisa reading, bisa jadi reading, tapi yang dimaksud di sini adalah predicting, ya. Oke. Karena kalau reading ini dilakukan before presentation, ya, sebelum presentasi. Sedangkan predicting ini dilakukan ketika sedang pada saat presentasi. Maka jawabannya adalah predicting. Oke, baik, mungkin kira-kira itu yang bisa saya bahas untuk sesi listening pada pada soal yang sudah saya berikan sebelumnya. Filenya ini akan saya bagikan juga untuk memudahkan untuk dibaca kembali. Baik. Oke. Mungkin juga untuk bagian readingnya juga sudah ada jawabannya di sini sih. Nanti untuk yang sudah
menyelesaikan reading passage yang pertama, mungkin bisa langsung merujuk ke sini. Oke, baik, terima kasih.